Kamis 30 Januari 2025, hari ke-43 saya jalan kaki Jepara ke Jakarta menuju Istana Negara untuk bertemu Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, guna meminta segera bebaskan 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang sampai detik ini tidak terbukti bersalah, tapi sudah dihukum 9 tahun dan potensinya akan lanjut sampai seumur hidup. Mengerikan, memiriskan. Jenderal segera ambil tindakan dan langkah yang perlu dalam tempo sesingkat-singkat. Saya sedang melewati jembatan yang panjang, jembatan layang, dan di sepanjang jembatan ini berkibar bendera Partai Gerakan Indonesia Raya, partai besar di Indonesia saat ini, milik Presiden kita, Prabowo Subianto. Ingin saya katakan adalah, untuk apa bendera Partai Gerindra berkibar sepanjang jalan dengan lambaian yang gagah perkasa jika rakyatnya masih terpedaya, masih sengsara, masih dijajah oleh pengkhianat bangsa, oleh pejabat-pejabat yang khianat terhadap tugas dan wewenangnya. Untuk apa, Jenderal? Rakyatmu masih banyak yang ada di bawah garis kemiskinan. Rakyatmu masih banyak yang terintimidasi oleh para pejabat dan kekuasaan. Rakyatmu masih banyak yang hidup di bawah standar yang layak. Keadilan sosial tidak bagi seluruh rakyat Indonesia, masih belum merata, hanya bagi orang-orang tertentu saja. Untuk apa, Jenderal? Bendera partaimu begitu gagah perkasa melambai-lambai, berkibar di sepanjang ibu kota dan Indonesia. Jika kau tidak bisa memberantas mafia-mafia yang memiskinkan rakyat, yang merebut aset rakyat, dan juga yang telah menyedot jatah rakyat. Untuk apa, Jenderal? Kami masih percaya padamu. Maka segera ambil langkah-langkah yang perlu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Merdeka, Allahu Akbar, salam Indonesia Raya. Halo guys, saya kasih tahu ya. Beliau ini namanya Bang Novril Gemoy. Dia wartawan infotainment senior yang kenal saya tahun 2017 di hotel besar. Waktu itu saat saya jadi narasumber bersama Citra Kirana. Waktu itu Citra Kirana masih belum menikah dengan Rizky Aditya. Dan saya kenal beliau di sana karena beliau meliput. Setelah liputan itu kita semakin kenal. Maka media beliau mengikuti perjalanan saya sebagai trainer menulis. Nah, pada 2018 pertengahan beliau mencetuskan atau menyarankan saya untuk menjadi pengamat perilaku. Kenapa? Karena selama saya mengulas sesuatu dan menjawab pertanyaan beliau tentang para artis, menurut beliau singkat, padat, berdaging, dan ada ilmu baru. Itu kata beliau. Nah, beliau bilang, saya itu selama mewawancarai narasumber belum pernah ada yang sepadat Pak Lutfi. Jadi biasanya ngomongnya tuh diulang-ulang tuh ya Bang ya. Nah, kalau Bang Lutfi ini padat, singkat, padat, jelas. Kita istilahnya tuh baru. Nah, maka beliau menyarankan saya, udah diseriusi aja Pak, jadi pengamat perilaku.
Nah, terus gimana caranya? Ya nanti kita ulas perilaku artis yang tren, yang sedang hit. Nanti saya bantu blow up. Nah, saya bantu blow up. Beneran, akhirnya tahun 2019 saya naik, 2020 naik. Boomingnya saya masuk TV itu 2022 ya Kak? 2021, 2022 saya sering masuk TV guys Pak. Sama satu TV tentang selingkuh, habis selingkuh ya. Kenalkan dulu channel Bapak. News Update 5278 guys. Ya, oke. Yang belum subscribe ya guys. News Update 5278. Ya, oke. Benar. Ya, beres. 1, 2. Yo. Oke. 1, 2. Saya sangat terharu dan sangat terpenuhi dengan perjuangan pengacara dari 8 tersangka kasusnya, karena ini ternyata kasus ini ternyata sangat besar dan berulang penanganannya sehingga muncullah 8 tersangka dan sebenarnya belum terungkap. Nah, kemudian ternyata 8 tersangka semuanya dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukan. Menurut saya ini membuat satu yang ini, karena orang yang tidak bersalah harus menerima siksaan untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukan. Ini tidak nyaman. Penjagaan terhadap anak bangsa dan anak bangsa lainnya yang sudah berkuasa dan pejabat. Saya sebagai mantan hakim 98 tidak terima dan hati saya, jiwa saya tidak bisa diam, maka saya akan gerak. Cuma saya sedang berpikir apa yang bisa saya lakukan di keadaan sekarang. Nah, sebelum sempat dapat bentuk yang jelas bagaimana saya suara, tiba-tiba ada Sudirman yang meninggal dan Sudirman saat pemakaman ibunya harus dibongkar. Dikawal polisi senjata laras panjang. Ini juga polisi dibayar rakyat, senjata polisi diberikan rakyat, tapi mengawal membuat rakyat tertindas, rakyat yang bersalah, yang tidak bersalah tertindas. Itu kan satu paradoks yang menyesakkan hati, gitu kan? Nah, ini nggak boleh terjadi terus. Bomnya, kenapa saya tiba-tiba langsung dijalankan di Barat Jakarta adalah ditolaknya PK terpidana dengan potensi hukuman itu.
Kita kalau KPK yang nalar dan orang awam nggak nalar juga. Ini harus dilawan. Kalau kita sekarang lawannya kapan lagi? Sebelum makin menjadi-jadi di kekejaman penegak hukum dan alat hukum kepada rakyat jelata, rakyat kecil. Maka dengan segala yang saya punya, yang saya bisa, saya melakukan aksi nyata, long march, jalan kaki dari Jepara, kampung kelahiran saya, tempat tinggal saya, ke Jakarta, istana, untuk ketemu Pak Presiden. Kenapa? Karena saat ini yang paling mungkin berpotensi menguraikan kasus ini, menuntaskannya, itu adalah Presiden Prabowo Subianto. Kalau mereka ditolak, maka saya ke istana untuk menemui beliau. Kalau nggak ditemu di istana, Bang, saya nongkrong di Kartanegara. Pokoknya bahasa Jekoroni, dia caranya aku kudu ketemu Pak Prabowo, harus ketemu. Saya tunggu sampai beliau saya. Kalau harus nongkrong di Kertanegara tak lakoni, nongkrong di Hambalang tak lakoni, nongkrong di tak lakoni. Harus muter Monas 17 kali tak lakoni yang karena saya harus sampaikan langsung. Nah, sebagai rakyatnya yang dulu sering mengedukkan beliau, maka wajar kalau saya meminta beliau, mendorong beliau untuk mewujudkan janji-janjinya dan misi-misinya tentang pendidikan. Itu kan, Mas, mulai kapan Oke, saya mulai jalan kaki Kamis 19 Desember pukul 14 sampai 14 menit dari Bundaran Kabul, Kota Semarang. Nah, ini adalah hari ke-43. Ini kan tanggal 30 November. Ini hari ke-43 saya berjalan kaki. Cuma saya sampai di Jakarta sebenarnya minggu pagi sudah sampai. Itu terhenti. Nah, karena Senin, Selasa, Rabu hari libur, maka saya gunakan kesempatan untuk istirahat. Karena setelah 39 hari jalan, ternyata semuanya kaku. Untung ada hari libur, sehingga tidak saya istirahat. Jadi memang auto sudah menanggung saya. Ketika badan itu sudah sampai robot, dikasih libur, Senin, Selasa, Rabu. Kamisnya kita baru jalan ke istana karena kita baru buka. Ini kalinya luar biasa. Tapi intinya dari sekian dari beberapa kejadian kurang mengenakan, itu ada ratusan kejadian yang mengenakan, dan bagi saya itu merupakan kode alam, bahwa alam mendukung saya, bahwa Tuhan meridhoi langkah saya. Karena banyak sekali pertolongan di jalan yang tidak terduga sebelumnya. Bayangkan nggak? Ya, saya tiba-tiba punya sandal baru, punya tas baru, punya kaos baru, itu semuanya dari saya berangkat dari Jepara itu hanya bermodalkan modal awal itu cuma 750.000. Saya belanjakan tinggal 250. Saya buat kenaikan dari rumah ke Kabul tinggal 140. Jadi waktu berjalan dari Kabul itu sudah 148.000 uang yang saya buka. Tapi saya masih punya tabungan. Ini seseorang yang membeli dirisan saya ke bayar separuh. Itu adalah saya. Jadi total 1 juta modal awal. Tapi saya yakin Allah akan bertolongan. Cuma pertolongannya tidak terduga. Karena apa? Bisa gaya tas baru, kadang selalu, dan ada yang di sepatu, ini kan sama teknik, ada yang di jaket, untuk makan yang kurang, ada yang ngasih rokok di jalan luar biasa. Artinya gini Pak, dalam ekonomi yang kurang menentu ini, dalam ketertekanan ini, rakyat Indonesia masih kemanusiaannya, rasa sosialnya, gotong royongnya masih dahsyat. Maka saya selalu bilang kepada Pak Prabowo, Pak, kalau Bapak tidak segera mengambil tindakan yang tepat kepada rakyat, saya rakyat itu luar biasa.
dalam kesulitan ketertekanan dalam ekonomi yang kurang layak pun sudah bisa menunjukkan kemanusiaan itu loh Pak. Jadi lika-likunya adalah banyak senangnya daripada tidak enak. Itu Pak. Terima kasih kan. Kita bukan bicara ya dari awal. Oke, yang mengharuskan pertama, yang awalnya memberikan jalan ini. Tiba waktu saya keluar rumah, anak saya yang sekarang kelas 2 anaknya 14 tahun ikut, maksa ikut karena dia khawatir terjadi apa-apa sama papanya, dan dia juga pengen Pak nek kuwi dhewean dia lo nanti dokumentasi siapa, nanti yang live TikTok siapa, nek sama aku kan dia megang HP atau tidak jalan. Terus nih kenapa Pak? Saya ngabari rumah siapa? Itu mengharukan. Oke. Yang mengharukan yang kedua adalah aku berangkat di istriku mertua aku nggak tahu. Yang tahu hanya ibuku yang tak minta yang resmi dan saudara. Bahwa ketika duit modal mau habis ada yang transfer aja Pak. Dari mana transfernya? Yaitu dari sahabat video channel. Jadi aku dikenalkan namanya Kak Ferry. Kak Ferry itu orang yang kenal dengan keluarga terpidana Bang. Nah, ada netizen yang ngasih nomor itu ke Kak Ferry dan nomor Kak Ferry ke aku. Akhirnya kita berhubungan. Nah, ternyata Kak Ferry ketika live mengabarkan kok dia ngajak call aku. Pada call live yang kedua, waktu itu aku masih di Kaliwungu Kendal, itu banyak netizennya. Video satu video itu membantu, ada yang kata 200, 300, 150, 100, ada yang katanya 500. Jadi pada hari itu tiba-tiba ada 1 juta lebih yang masuk rekeningku dari sahabat video channel. Jadi saya kan kaget. Saat saya sholat asar saya belum nangis. Saya yakin Allah akan menolong, tetapi dengan pertolongan yang sehari itu ada 1 juta lebih. Itu kan luar biasa. Itu saya nangis. Nangisnya kok sepertinya pertolongan Allah. Kok ternyata ada sebuah channel yang namanya Video Channel punya netizen yang tidak berada dalam menyokong aksi saya dan tidak ditolong sekali. Itu yang paling penting. Nah, setelah itu Pak, yang harus dibentuknya adalah saya yang tadinya hanya berharap keluarga terpidana oleh Kak Ferry dan teman-teman perkasa ditemukan dengan keluarga terpidana disambut. Oh, itu aku terharu. Dan yang paling membuat aku sampai sekarang itu masih terkenang dan kemenangan indah adalah saya dibantu oleh Mas Ferry, Bu Kiki, kemudian Rahman dari Wakil Saladara, Wakil Program Pidana, kita temu untuk pidana di lapasan sesuai. Itu yang terjadi. Saya bisa ketemu Wakil Pidana, sebenarnya itu Mas. Ya saya kenapa? Itu tadinya saya hanya berharap itu jadi kenyataan atas bantuan beberapa orang. Dan itulah yang membuat saya semakin dipabrikannya, semakin besar dalam perjuangannya, semakin yakin bahwa saya tidak boleh menyerah. Saya tidak boleh pulang seperti Pak Prabowo setelah ketemu. Nah, yang membuat saya heran dan kagum ketika saya ketemu dengan itu berada di lapas, yang nangis saya. Mereka wajahnya tambah.
sudah tidak ada wajah sedih, wajah telat, tidak ada. Justru malah dua terpidana yang saya ketemu ini pertama, aku bilang bapak yang tua dan sabar. Aku malah disuruh sabar. Padahal baru jalan kaki waktu itu hari ke-20. Dan mereka 38 tahun malah nyambarin gue. Kak. Itu kan mengharuskan. Sangat mengharuskan. Anak muda. Dari 50 tahun, mereka masih lebih kurang tahun. Di penjara 8 tahun tanpa kesalahan. Itu bilang, bapak, saya respect, salut, terima kasih, bapak yang sabar ya. Ingat gak? Aku yang 50 tahun disabarin anak muda yang 8 tahun udah ke penjara yang hampir 9 tahun berkali di penjara. Itu saya nangis. Dan ada satu yang bapak yang sangat mirip, sangat terharu adalah namanya Sudirman. Dari itu terpidana yang paling lugu. Dan lukanya masih terpisah mengangkat di hukum. Nah, saya mau dilihatin, saya nggak mau karena masih menganga. Saya nggak usah. Nanti malah saya nggak bisa makan. Dan dia saat itu baru dalam pengobatan. Jadi lukanya masih menganga. Kenapa? Karena ternyata waktu dia disiksa turun nasi itu ditendang sepatu dan nggak diobati lukanya. Jadi saya mau terbuka sampai sekarang. Nah, di lapas yang sekarang itu sedang diobati di klinik. Jadi Sudirman hidupnya di klinik. Jadi luar biasa, Pak. Ada wakil. Jadi kalau nggak salah dia yang mewakili jadi bicara mereka. Itu ngomongnya bang, salah tiga yang sabar. Padahal dia ketika masuk penjara itu kalau itu nyakitnya ketika dengan orang lain. Tapi kemarin pas menyambut saya di sana dan beberapa hakim yang datang, dia ngomongnya kayak bukan orang yang berbicara. Sabar. Kecewa. Bayangkan. Saat ini mereka di luar, kita bersama mereka. Nah, terakhir yang mengharukan, panjang jalan bang. Berkali-kali saya itu dicegah sama bapak-bapak, pemuda, mbak-mbak, tahu nggak? Nah, ada yang ngasih bingung, ngasih uang, ada yang sekedar nolong, ngajak foto, terus ngasih kopi. Padahal perjalanan saya kan nggak viral-viral amat, tetapi bantuan yang datang ke saya itu berlebih sampai kami berdua dengan ini yang awal ada bisa sedekah ulang karena support netizen sangat luar biasa. Saya memegang uang yang lebih dari cukup untuk kebutuhan, untuk personal. Maka apa yang terjadi kan? Karena itu bukan, karena kita ini kan niatnya kemanusiaan, tidak mencari uang. Maka saya sediakan uang kepada pemulung, KPK yang NATO, pengemis, terus orang yang terlantar di emperan. Kita kasih uang. Supaya apa? Rasa kemanusiaan tidak luntur berubah. Jadi sebenarnya dari ekspresi tabahnya mereka, dari kalimat yang tabah dari mereka, itu sebenarnya ada kekecewaan terhadap pemerintah. Jadi mereka sebenarnya itu tertarik dengan penolaknya PK. Maka sebenarnya mereka itu setengah yakin bahwa mereka akan bebas segera. Mereka sudah dalam tahap setengah yakin. Ini apa itu sedang ya? Ya, bukan. Pas aku ketemu mereka. Jadi mereka mau nadanya tambah, bang, expertnya tambah. Tapi harapan mereka untuk segera keluar setengah yakin. Kenapa bisa setengah? Ya, karena penolakan PK itu. Jadi mereka sudah kurang percaya bahwa akan mudah bebas. Wong PK akan jadi bawah. Nah, maka bang, saya semakin kuat, semakin gairah berjuang karena apa? Agar harapan mereka untuk bebas meninggal.
apatis sudah bahwa mereka akan segera dibebaskan. Karena terpukul dengan hasil penangkapan. Semuanya terpukul. Keluarga korban terpidana. Makanya ketika saya berjalan dari Cirebon ke Jakarta kan ada di ngambil nanti terpukulnya. Jadi mereka tuh ya orang terpukul gimana kita? Maka saya bilang secara kepada keluarga, jangan saya jalan. Ibu bapak mbak doakan saya karena nggak mungkin beliau-beliau jadi bangsa di jalan. Karena apa? Ya saya karena memang penolakan itu kan kecil bagi mereka di jalan A pasti kan ada raja besar seperti apa dan itu gimana? Nah, inilah bagian saya meyakini bahwa semesta mendukung, mustahil dan Allah meridhoi. Karena apa? Saya semakin hari semakin sehat. Asam urat saya nggak pernah kambuh. Semakin hari semakin gugur. Semakin hari semakin ganteng dan bahagia. Yang ngomong siapa? Bantuan gue, istri sama ibuku. Bilang kok gue tambah lemu, kok gue tambah seger wajahnya, kok gue tambah bahagia. Dan beberapa netizen ada yang bilang Pak Udin sekarang tambah gemuk, agak glowing. Sebenarnya itu bang, jalan kaki dengan mandi yang nggak teratur itu nggak teratur, tambah ganteng kan ya itu suatu anugerah ada walaupun saya juga nggak tahu nggak terbaca ya, tapi menurut beberapa netizen yang saya jadi ada 3 hambatan utama. 1, hujan. 2, kesulitan mencari colokan untuk ngecas. Yang ketiga, tidur, karena tidak semua masjid ramah. Tidurnya kita kalau nggak masjid ya pembensin, dan ada juga pembensin yang ramah yang tidak. Kemudian kadang kita tidur di rumah netizen yang memang kepingin kita tinggal di rumah. Ini hambatannya sebenarnya pakai tidur. Kita tidur di mana pun selama 39 hari pasti kemungkinan jadi nyamuk. Nah, herannya walaupun kurang tidur, kurang nyaman, tapi setiap jalan semakin semangat, semakin siap semakin ada semangat. Paling metodenya maju, tapi setelah semuanya saya dari rumah itu kan didampingi anak saya, ya dari rumah anak saya. Kemudian sampai Demak, dari Demak sampai Kalibanteng Semarang didampingi relawan dari Madiun. Setelah itu jalan sendiri sampai Comal Pemalang. Di Comal Pemalang, kru sejak penelusur desa mengawal saya dari Pemalang. Padahal beliau youtuber dari Cirebon. Dan waktu itu judulnya adalah kalau kamu mau mendokumentasikan saya, jangan di Cirebonnya, turun di Tebes. Supaya ada punya. Alhamdulillah, CPD, NBK, nama penyebutnya, turun 4 orang langsung ke Comal. Comal itu kan 3 kota berbeda. Artinya mereka melakukan melebihi komitmen. Makanya sampai sekarang tak ada terus. Karena apa? Mereka memberiku bonus 3 kota sebelum Brebes. Gitu. Tapi sebenarnya memang masih sifat. Karena mereka kan berlima. Sifat. Dan itu saya nggak bayar mereka sama sekali. Saya itu mau pulang sebelum Pak Prabowo. Makanya entah apa yang terjadi nanti aku tahu. Cuma yang aku yakini adalah tekad bulan ketemu Pak Prabowo. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau harus nongkrongin sana, ya nongkrong di sana. Kalau nongkrong kita sendiri, bahkan ketika harus nongkrong di Ambalang, aku dulu ke Ambalang. Atau misalkan harus putar Monas 1 hari 17 kali pun, kalau memang Pak Prabowo melebihi, data itu sangat koni. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat.
kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Kenapa saya kasih Pak Prabowo? Karena tiga alasan utama. Satu, semua tuntutan poin yang ingin saya sampaikan itu adalah sesuai dengan janji kampanye itu dan visi beliau tentang Indonesia dan masyarakat Indonesia. Dan beliau itu adalah yang latar belakangnya yang artinya yang dasar yang kematangan strategi untuk mengeksekusi kebijakan yang baik. Maka yang ingin saya sampaikan tentang Pak Prabowo, satu, tegakkan hukum dan keadilan dengan tonggak utama yaitu dilakukan pidana. Yang kedua, Pak Prabowo bermasalah pengapasan ada kontrol. Yang ketiga, berantas semua mafia hukum, mafia anggaran, mafia kasus, mafia tanah, mafia judi, mafia narkoba, berantas semua Bapak. Karena itulah yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan kesulitan sebuah bangsa. Kemudian, yang berikutnya, Pak Prabowo buat kebijakan yang meringankan rakyat dari pajak-pajak yang tidak perlu. Kemudian adalah Bapak Prabowo pernah untuk SIM dan STNK berlaku seumur hidup atau setidaknya 25 tahun. Sehingga rakyat tidak perlu setiap 5 tahun harus setor uang untuk perpanjangan STNK dan SIM. Karena itu sebuah peraturan yang agak naif, membebani rakyat. Itulah yang saya sampaikan. Semua ada 7 tuntutan, tetapi 5 itu yang saya hafal. Yang 2 ada di dokumen. Nah, prioritas utama adalah menegakkan hukum dan keadilan dengan bukti bebaskan untuk terpidana. Maksudnya begini, orang ngomong kalau gampang ditentukan, Pak Prabowo akan saya anggap betul-betul berniat menegakkan hukum dan keadilan jika membebaskan untuk pidana kasus ini. Karena ini adalah betul kasus terbesar saat ini tentang kriminalisasi terhadap rakyat Indonesia yang tidak punya kekuasaan, tidak punya uang, tidak punya koneksi. Itu betul rakyat biasa. Kalau sampai Pak Prabowo memberikan ini, artinya betul-betul jiwa besar dan berniat menegakkan kebijakan. Karena gini loh, Pak, kita sebagai orang awam punya agama. Kalau hukum dan keadilan nggak tegak, maka semuanya kehidupan itu hancur. Karena pungli, manipulasi, korupsi, semuanya akan menjangkau. Pencurian, kejahatan, betul kan? Kalau hukum tegak, orang nggak berani. Doa terbaik semua yang mendukung dalam bentuk apapun. Doa Anda yang tulus, dukungan Anda yang tulus, itu menambah energi juang kami. Doa terbaik untuk Anda, semoga Anda juga tidak rusak memakai pergerakan kami
sampai terbijaknya itu. Memang kasus ini tidak mengenai saya dan Anda. Efeknya belum mengenai kita, tetapi jika ini dibiarkan di lawan para netizen, bisa nanti ya sudah tidak ada anak cucu kita. Maka yuk, saya mohon bergerak bersama dengan apa yang Anda bisa, serela-relanya Anda aksi kemanusiaan, penuntutan penegakan hukum dan keadilan ini bisa dilakukan. Yang dekat merapat aja, yang dekat merapat aja, yang dekat merapat aja, biar kami tidak merasa lengang-lengung ya guys ya. Yang dekat segera merapat aja. Buat rekan-rekan segera meluncur yang dekat. Hanya tinggal menunggu rekan yang di sana, biar ini cepat terrealisasi guys. Ya, biar cepat terrealisasi, tinggal menunggu yang rekan-rekan yang lain. Karena semakin banyak berkumpul maka akan cepat terrealisasi. Dengan adanya kami bertiga dengan Bang Novel, gimana gitu? Kami hanya media sosial yang mewadahi. Iya. Yang terpenting adalah dari semuanya. Beliau adalah di media sosial gitu. Dia adalah orang media sosial gitu, masa harus beliau ada orang media sosial. Jadi beliau dan kami hanya memantau, takut ada pergerakan gitu. Jadi yang seharusnya harus berada di sini adalah semua rekan-rekan gitu. Kami hanya media sosial yang mewadahi perjalanannya beliau gitu ya. Jadi jangan salah persepsi. Kita punya ranah masing-masing gitu ya, punya ranah masing-masing. Ranah kami mengkawal. Ranah kami mengkawal dari sana ke sini udah kami estimasikan, sudah kami realisasikan dalam pengawalan. Beliau Bapak Novel mewawancarai dan stay tune di sini sudah. Tinggal rekan-rekan yang turun itu yang diharapkan beliau Pak Lutfi. Perjanjiannya mengkawal dari mulai Pemalang sampai ke titik akhir, yaitu di depan Istana Negara. Alhamdulillah sudah terrealisasi dengan keadaan sehat walafiat gitu ya rekan-rekan. Nah, sudah berada di sini, itu kiprahnya rekan-rekan. Kami hanya media sosial yang mewadahi semuanya di perjalanan gitu guys. Ya rekan-rekan. Sok sekarang tinggal rekan-rekan saja gitu ya. Kami sudah hampir sebulan full di perjalanan mengkawal. Yang pedihnya udah cukup saya aja, dari mulai kaki, dari mulai segala-galanya udah cukup saya. Dan sekarang di sini bagian rekan-rekan gitu, terus yang dari Saladara itu ya, karena saya sudah beres dalam pengawalan sampai di depan Istana Negara gitu rekan. Cukuplah di sini sudah nyaman, sudah tidak akan pedih lagi kaki, tidak merasakan panasan terik matahari di perjalanan. Dan rekan-rekan tinggal stay tune saja di sini gitu ya. Tinggal stay tune saja di sini. Saya tim JPD yang sudah mengkawal dari awal cukup merasakan pedihnya kaki, panasnya terik matahari sampai cangedruk hidung siga kieu. Nanti alhamdulillah untuk menjaga beliau agar tidak terjadi hal apa-apa di perjalanan, akhirnya sudah mencapai titik terakhir kami dalam pengawalan. Gitu rekan-rekan. Oke guys, kita gaskan di sini. Saya sudah berada di depan Istana Negara.
ini kiprahnya rekan-rekan sekarang. Gitu ya. Dan saya mungkin harus pulang ke keluarga sendiri dong. Saya udah lama belum pulang dan karena tugas saya sudah selesai rekan-rekan. Gitu. Jadi mohon dong sama-sama berjuang. Saya berjuang di perjalanan sudah, karena lebih pahit di perjalanan loh, rekan-rekan. Lebih ketir pahit di perjalanan. Iya, jadi gitu ya rekan-rekan. Cukup kami yang merasakan pedih pahit di perjalanan, rasa sakit kaki, pedih kaki, kepanasan, waduh kehujanan, sampai nggak diusir-usir, nggak boleh tidur. Cukup kami JPD dan Palupi yang merasakan di waktu perjalanan. Sekarang tugas kami, alhamdulillah sudah nyampe ke titik akhir, yaitu di depan Istana Negara. Saya kembalikan semuanya dan saya meminta buat rekan-rekan tinggal menikmati saja duduk di sini dan meneruskan perjuangan kami, perjuangan JPD dalam pengawalan ini. Dan saya pribadi Setia Nugraha kembali ke keluarga, kembali karena udah cukup lama saya pergi meninggalkan keluarga dan anak terutama ya. Dengan keikhlasan anak dan istri saya mendukung, dan saat ini yang terakhir buat rekan-rekan, ayo berkumpul di sini, tolong dong gantikan saya posisinya karena sudah saatnya saya harus kembali ke pelukan anak saya sendiri gitu ya, karena tugas saya sudah selesai. Kalau kita ditelepon, oh iya, paham Bapak. Ampura Pak ya. Iya.
yang sandal video channel. Ya, ini dulu, ini berdua. Pengen saya pesan. Ya. Cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Ya. Jadi gini Bang, kita itu karena support dari netizen berlebih ya, kita selalu berbagi ulang. Karena saya ini kan kemanusiaan Bang, tidak aksi cuan. Kalau aksi cuan Bang, udah tak gegem. Uang yang kita bagi ulang Bang, itu ada sekitar 8 juta. Oh, Luar biasa kan? Itu nggak terduga. Jadi kami sudah mendapatkan makanan yang cukup, suplai yang cukup, bahkan punten bisa beli rokok yang bagus-bagus. Tetapi masih bisa sedekah ulang 8 juta lebih. Itu luar biasa, Masya Allah. Itu nilai plusnya dari perjuangan ini. Gitu. Oke, yuk. Semangat takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. ini Mas Lutfi, lewat marka penjembatan, ya. Masuk ya, pelan-pelan ya. Ayo, Pin. Tolong aku. Mas Baswe. Lihat sebelah kiri, busway-nya di kiri. Oh ya. Yuk. Ya. Oke, selamat siang Mas Lutfi dan Mas Setia Nugraha. Setia Nugraha. Ya, boleh diceritakan nih agenda dari Jepara menuju Jakarta ini? Boleh diceritain? Kok ujuk-ujuk nyampe ke Istana Negara nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memiliki niat untuk jalan kaki dari Jepara ke Jakarta. Itu adalah niat dari pribadi sendiri, dari nurani sendiri, dari jiwa aktivis sisa-sisa 98. Nah,
Saya sangat tergerak untuk melakukan aksi nyata ini karena penolakan PK 7 terpidana kasus Pina Cirebon. Kenapa saya tergerak dan langsung beraksi? Karena satu, dari semua yang saya pahami, data-data yang masuk ke dalam pikiran saya, 7 terpidana ini sampai detik ini belum terbukti bersalah. Tidak ada 2 alat bukti yang sah dan meyakinkan untuk menjebloskan mereka ke dalam penjara. Nah, sedangkan mereka adalah 7 anak muda yang ditangkap secara serampangan dan mereka sudah menjalani hukuman hampir 9 tahun. Dengan PK ditolak, potensi hukumannya menjadi seumur hidup. Saya miris, saya menangis, hati saya menjerit karena ini adalah kekejaman oknum pejabat, oknum penegak hukum, oknum institusi tertentu kepada rakyat biasa yang tidak berdaya, yang tidak punya power, tidak punya harta, tetapi harus ditumbalkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Ini kekejaman, sadis. Memang saya tidak kenal dengan 7 terpidana dan keluarganya, tetapi untuk membela secara rasa kemanusiaan tidak perlu kenal orangnya, karena namanya rasa kemanusiaan itu universal. Rasa tercabik-cabiknya rasa keadilan itu juga merupakan wilayah ruhani yang tidak harus kenal secara fisik. Nah, saya berjalan kaki dari Jepara ke Jakarta itu jujur tidak menggunakan tenaga saya saja, karena nggak mungkin kuat, tapi atas ridho Gusti Allah yang menambahkan tenaga dari langit. Lah bagaimana caranya? Kenapa saya bilang begitu, Bang? Karena saya tidak pernah olahraga, jogging saja males, kerjaannya cuma duduk baca buku, bikin video TikTok, kemudian melukis. Tapi alhamdulillah hanya dengan tekad bulat, rasa kemanusiaan, rasa cinta kasih kepada sesama, kepada rakyat, saya bisa berjalan sampai Jakarta. Bukan tambah sakit, Bang, asam urat saya nggak pernah kumat, tapi tambah sehat, tambah gemuk, tambah glowing, kata para netizen. Padahal saya nggak merasa begitu. Cuman, Bang, kalaupun itu glowing beneran, saya merasa itu akibat dari rasa bahagia saya. Kok bisa bahagia? Wong rekoso jalan kaki, Bang, jalan kakinya rekoso. Tetapi support netizen, doa netizen, tiba-tiba dicegat netizen, dikasih uang, dikasih makanan, itu membuat kebahagiaan meluap sehingga berpengaruh pada aura tubuh. Nah, saya berangkat dari Jepara tanggal 19 Desember, hari Kamis, pukul 14.14 WIB. Sampai ke Jakarta pada hari Minggu 27 Desember sudah masuk sampai ke HI. Bundaran HI. Jadi butuh 39 hari dari saya Jepara sampai menginjakkan kaki di Jakarta di Bundaran HI, Jakarta Pusat. 39 hari. Nah, selama perjalanan itu, Bang, saya belum pernah tepar. Pernah agak keliengan dan meriang itu hanya karena kurang tidur. Tubuh gak pernah tepar sampai sekarang. Itu, Bang, sementara penjelasannya. Oke, mungkin ini kan melakukan aksi long march ya? Ya. Nah, artinya mungkin ini merupakan inspirasi apa gimana sehingga akhirnya memberanikan diri long march dari Jepara ke Jakarta ya? Ya. Bang, saya sudah lama mengikuti kasus Vina dan mulai sangat geram, tidak bisa diam,
nurani saya berontak ketika Sudirman yang harus diborgol dan dikawal senjata laras panjang saat mengikuti pemakaman ibunya. Itu saya sudah geram, saya sudah tidak bisa menahan diri untuk bergerak. Tetapi saat itu saya masih bingung, bentuk gerakan apa, bentuk aksi nyata saya apa, karena saya saat itu posisi saya sebagai pengacara sukses, Bang. Pengangguran, banyak acara, suka ngerokok dan ngopi. Jadi modal nggak ada. Nah, baru berpikir ngapain, oleh Gusti Allah dikasih jalan, saya bisa menyelesaikan lukisan dalam waktu 4 hari 6 lukisan. Itu saya jual untuk modal awal. Nah, bergerak dengan seketika tanpa persiapan yang matang, tiba-tiba tubuh kuat dan kayak bus gitu ketika PK ditolak itu, Bang. Jadi ketika PK ditolak itu, saya tuh kayak kesetanan, Bang, kalau menurut istri saya. Melukis cepet, kurang tidur, kurang makan, terus kemudian mempersiapkan segala sesuatunya tuh kayak itu, Bang, kayak diewangi bahasa istri saya, kayak diewangi bongso halus. Makanya saya heran. Jadi ketika saya jalan itu, Bang, sebenarnya setengah sadar. Maksudnya itu ini aku apa ya? Bang, aku nggak pernah jalan kok. Jadi waktu baru jalan sekitar 10 kilo aja saya udah heran, Bang. Gitu. Nah, tetapi saya menyadari, ternyata gini, Bang, saya sadari. Ketika melakukan sesuatu dengan tulus ikhlas untuk kepentingan orang banyak, Allah ngasih jalan yang mudah. Allah ngasih tenaga tambahan dari langit. Itu bukan teori, Bang. Saya merasakan sendiri. Ngalamin itu ya? Ngalamin itu. Loh, Bang, bayangkan orang asam urat tidak pernah jogging. Lah kok kuat jalan berkilo-kilo tanpa ini loh, Bang, tanpa persiapan, tanpa obat-obatan. Saya berangkat itu, Bang, uang di saku hanya tinggal 148.000, tanpa obat-obatan, tanpa sabun, tanpa handuk. Wong namanya itu berangkatnya tuh kayak itu loh, Bang, setengah sadar tuh gimana sih? Masukin pakaian seperlunya, masukin alat seperlunya, beli yang ingat, berangkat. Jadi ketika dari Jepara sampai Demak itu saya tidak ada obat-obatan, tidak ada apa-apa. Anduk aja nggak punya, Bang. Gitu. Bang, Mas, ini kenapa memilih ke Jakarta terus berkunjungnya ke Istana Negara? Mungkin ada cerita apa? Gini, Bang, setelah PK ditolak, saya meyakini bahwa yang bisa menguraikan dan menuntaskan ini adalah Pak Prabowo Presiden. Setelah PK ditolak. Yang pertama. Yang kedua, Pak Presiden Prabowo kan tetap ngantornya di Istana Negara. Maka saya ke Jakarta menuju Istana Negara dengan target ketemu Pak Prabowo. Misinya adalah menuntut dibebaskannya 7 terpidana yang tidak bersalah sebagai tonggak penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Saya dalam aksi ini saya punya 3 hashtag utama, hashtag primer, yaitu 1, jalan kaki Jepara Jakarta, karena itu bentuk aksi nyata dan judul serta tema saya. Yang kedua, hashtagnya adalah bebaskan 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Kenapa? Karena itu 7 orang yang tidak bersalah dengan potensi hukuman seumur hidup. Hashtag primer yang ketiga adalah saya percaya Prabowo. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita.
pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Kenapa? Loh, kalau saya nggak percaya, ngapain saya mau minta tolong ini dieksekusi? Walaupun di tengah berbagai isu yang tidak sedap tentang Pak Prabowo, kritikan terhadap beliau, bahkan menurut saya beliau di bawah cengkraman beberapa mafia yang ingin mencengkram, saya tetap masih percaya Pak Prabowo dengan nasionalismenya, jiwa patriotismenya, figurnya sebagai Danjen Kopassus, kemudian visi misi selama dia dari mendirikan partai sampai sekarang. Saya percaya Prabowo, itu hashtag primer saya. Sudah ingin menyurati atau gimana, Mas? Nah, ini Bang, karena saya ini saya melakukan ini atas inisiatif pribadi, nurani pribadi, tanpa sponsor, ya modal pribadi, maka saya tidak mempersiapkan surat menyurat, izin resmi dan lain-lain. Karena saya ini memang betul wong rakyat Lubu yang kepengen menyampaikan kepada bapaknya. Kalau saya, Mas, persiapan tetek bengek seperti itu malah nggak jadi jalan. Nah, apakah bisa ketemu Pak Prabowo tanpa itu? Ya bisa, kalau Gusti Allah menghendaki. Itu, Pak, saya yakin. Mas Lutfi, mungkin ini ada cerita apa di kaos yang dipakai Saputra Eka Sandi ini? Nah, ini para ketujuh terpidana. Ya. Kaos ini diberikan saat saya sudah sampai di Cirebon, disambut oleh keluarga terpidana, Pak RW-nya serta Ustadz di Saladara. Kemudian ketika berpisah malam setelah penyambutan itu, beranjak mau tidur, dikasih kaos ini 5 untuk dipakai selama aksi. Bentuk solidaritas. Bentuk dukungan dari mereka. Karena mereka tidak bisa ikut jalan, maka ngikutkan kaosnya untuk dibuat jalan. Alhamdulillah, Mas. Dari 5 tinggal 1. Oh, sempat dibagi ke orang? Bukan dibagi ke orang. Yang 1 tak bagi ke istri, karena waktu itu istri nyusul ke Cirebon. Oh iya. Sebagai dukungan nyata bahwa istri saya akhirnya rela, suaminya berjuang. Yang kedua tak kasih lagi ke timnya beliau. Ini beliau adalah tim YouTuber dari Cirebon. Nah, 1 tak kasih timnya beliau. Kan tinggal 3, Mas. Iya. Tak pakai, ternyata yang 2 itu hilang entah kemana dan saya lupa menghilangnya di mana. Tetapi, Mas, justru dengan hilangnya 2 ini saya tambah yakin bahwa saya akan ditemui Pak Prabowo dan mereka bebas. Loh, kalau kaos itu masih utuh, berarti kan kemungkinan harus aku pakai terus. Nah, kalau sudah bebas kan nggak perlu pakai ini, Mas. Nah, semoga, Mas, ini cepat hilang. Nyambungnya mereka bebas gitu loh, Mas. Harusnya tadinya sisa kaos itu ingin diberikan juga ke Pak Prabowo gitu atau ya, gimana? Maksudnya salah satunya mau tak berikan. Tetapi karena ini tinggal 1, yo itu, Mas, ini nanti yang tak berikan sehingga saya tidak punya. Kalau tidak punya itu artinya detik-detik menjelang mereka bebas. Loh, kalau mereka bebas ngapain pakai ini, Mas? Ini tak kasih ke Pak Prabowo. Itu loh, Mas. Pesannya apa, Mas Lutfi, untuk kejadian kasus 7 terpidana ini sendiri? Apanya Pesannya, iya. Nah, pesan moralnya mungkin apa yang loh, ingin Mas, disampaikan? Ini hukum itu harusnya memberi sanksi, hukuman, dan memenjarakan orang yang bersalah dengan tepat sesuai takaran kesalahannya, bukan malah menghukum orang yang tidak bersalah. Karena hukum ada itu untuk menciptakan keadilan. Kalau yang tidak salah dihukum, yang salah tertawa di luar, namanya itu pengkhianatan terhadap rasa keadilan. Ini harus dilawan, Mas. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak saya yang memulai, siapa lagi? Karena banyak masyarakat sudah apatis, Mas. Mumpung saya pengangguran, tidak banyak duit, saya jalan-jalan.
healingnya dengan perjuangan gitu Mas. Oke Mas Lutfi, ini boleh di spill bawa apa aja selama perjalanan Jepara Jakarta, apa aja? Oke, jadi dari rumah saya itu hanya punya tas yang coklat yang jelek, isinya beberapa pakaian, kemudian jas udan, serta koyo, salon pas. Udah, isinya itu awalnya. Apa aja tadi? Salon pas. Salon pas, koyo, Ya udah, jas hujan, salon pas, terus jas hujan, jas hujan, terus ini pakaian luar dan dalam. Udah itu aja awalnya. Sama beberapa lembar fotokopian tentang tuntutan saya kepada Pak Prabowo. Itu. Nah, terus setelah berjalan bergantilah sandal saya 5 kali, sampai bisa beli sepatu, sampai punya kacamata, sampai tasnya ganti yang baru dan bagus, kaos celana ini juga ganti. Itu semua dari dukungan netizen yang tidak terduga sebelumnya. Gitu Mas. Oke, terima kasih Mas Lutfi dan teman Mas Setia Nugraha, Ya. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya, beliau adalah yang paling setia mendampingi saya dari Comal Pemalang sampai ketemu Pak Prabowo nanti. Walaupun harus meninggalkan 2 anaknya di rumah karena nggak ada istri, istrinya di Qatar. Rencananya kapan mau ketemu sama Pak Prabowo atau Presiden? Kalau rencananya sih cepatnya Mas maunya. Berarti masih stay dulu ya di sini ya? Iya, sampai ketemu. Jadi gini Mas semboyan saya, pantang pulang sebelum ketemu Pak Presiden Prabowo. Mbuh piye carane? Misalkan harus ngubungi Monas 17 kali tak lakoni. Harus nongkrong di Hambalang tak lakoni. Mau nongkrong di Kertanegara tak lakoni. Yang penting ketemu Pak Prabowo. Itu semboyannya. Pantang pulang sebelum ketemu Presiden. Jadi memang sebelum ketemu dan menyerahkan aspirasinya Tidak itu akan belum pulang. Oke, siap. Terima kasih Mas Lutfi. Sama-sama Abang, atas dukungan dan supportnya. Merdeka, merdeka. Ya, secara teman tadi ada warga negara Indonesia yang peduli dengan kasus 7 terpidana Vina Cirebon yang masih meminta atau berharap agar ke-7 terpidana ini dibebaskan karena menurut mereka ke-7 terpidana ini tidak terbukti melakukan tindakan kejahatan. Ya, mereka juga mengakui dari Jepara ke Jakarta long march selama beberapa hari dan akan ingin bertemu dengan Presiden kita Pak Prabowo Subianto untuk meminta atensinya agar ke-7 terpidana seumur hidup kasus Vina Cirebon segera dibebaskan. Itulah tuntutannya dan mereka akan tetap stay di Jakarta sampai bertemu Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto. Sekian dan jangan lupa like and comment.